Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Hasanah SEMK. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Dava Wardana. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri Suhardi dengan NIM 201011250393. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sandra, NIM 201011250014. Halo, perkenalkan saya Ane Karlin dengan NIM 201011250161. Di sini saya akan membahas mengenai definisi anggaran sektor publik. Anggaran adalah suatu dokumen yang berisikan estimasi pendapatan dan pengeluaran yang hendak dicapai dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan anggaran sektor publik adalah instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi anggaran sektor publik. Yang pertama adalah anggaran selaku instrumen perencanaan. Anggaran di sini merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi anggaran sektor publik selanjutnya adalah anggaran selaku instrumen pengendalian. Maksudnya di sini adalah anggaran dimanfaatkan untuk menghindari terdapatnya pengeluaran yang sangat rendah, pengeluaran yang sangat besar, dan pemakaian yang tidak tepat sasaran. Fungsi selanjutnya adalah anggaran selaku instrumen kebijakan fiskal. Anggaran digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Fungsi yang keempat adalah anggaran selaku instrumen politik. Maksudnya di sini adalah anggaran dimanfaatkan untuk menentukan keperluan keuangan prioritas tertentu. Fungsi selanjutnya yaitu anggaran selaku instrumen komunikasi serta koordinasi, di mana sebuah unit kerja bisa memahami apa yang sedang dilaksanakan serta apa yang wajib dilaksanakan oleh sebuah unit kerja atau pos lain. Fungsi selanjutnya yaitu anggaran selaku instrumen evaluasi kinerja. Maksudnya di sini adalah kinerja pelaksanaan anggaran dievaluasi bersumber dari tercapainya sasaran anggaran, efisiensi penerapan anggaran, serta daya guna anggaran. Fungsi anggaran selanjutnya yaitu anggaran selaku instrumen motivasi. Maksudnya di sini adalah anggaran bertujuan untuk motivasi agar bekerja secara efisien, ekonomis, dan efektif. Fungsi anggaran yang terakhir adalah anggaran selaku instrumen untuk membentuk ruang publik. Di sini maksudnya bertujuan sebagai alat bagi pemerintah untuk pengarahan pembangunan sosial ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan anggaran sektor publik. Tujuan anggaran sektor publik itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Selanjutnya yaitu karakteristik anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran tercantum dalam ukuran keuangan. Yang kedua, anggaran biasanya memuat ukuran waktu tertentu, jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang 1 tahun atau beberapa tahun. Yang ketiga, anggaran berisikan tanggung jawab maupun kemampuan manajemen guna meraih tujuan yang telah diputuskan. Yang keempat, pengajuan anggaran dikaji serta disepakati oleh otoritas di atas penyusunan anggaran. Dan yang kelima, yaitu setelah anggaran disiapkan, hanya dapat diganti dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam penganggaran sektor publik. Yang pertama, diotorisasi bagi legislatif. Yang kedua, teliti dan komprehensif. Yang ketiga, integritas anggaran. Yang keempat, non-discretionary appropriation. Yang kelima, periodik. Yang keenam, akurat. Yang ketujuh, jelas dan transparan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan jenis anggaran sektor publik. Yang pertama ada anggaran tradisional, dan yang kedua ada New Public Management. Anggaran tradisional adalah jenis anggaran yang sering digunakan di negara berkembang, berpusat pada pendekatan inkrementalis atau pemikiran yang mementingkan pertambahan atau kenaikan, serta penstrukturan yang bersifat per barang atau line item. Ciri-ciri anggaran tradisional yaitu kecenderungan mengarah ke anggaran yang sentralis,
tidak memiliki spesifikasi yang terlalu jelas, direncanakan dan disusun secara per tahun menggunakan prinsip anggaran bruto. Dan untuk New Public Management, yaitu sistem anggaran sektor publik yang berorientasi kinerja, sistem bukan berorientasi kebijakan, sehingga menuntut pihak penyusun anggaran untuk dapat mengadakan anggaran yang efisien, memangkas biaya, dan melaksanakan proses tender yang kompetitif untuk mencapai hal tersebut. Ciri-ciri anggaran New Public Management, yang pertama itu komparatif atau menyeluruh, yang kedua komprehensif serta lintas sektoral. Ketiga, jalan diambilnya langkah yang rasional, bersifatnya jangka panjang, tujuan yang jelas, serta ringkasan poin-poin penting. Analisis benefit termasuk opportunity cost, juga total cost. Yang ketujuh, dipandu oleh input, output, serta hasil, bukan hanya sekedar input. Dan yang terakhir, terdapat pengontrolan kinerja. Di sini saya akan membacakan tentang perkembangan teori penganggaran sektor publik. Di dalamnya itu ada penganggaran dan standar pelayanan minimal. Saya akan menjelaskan sedikit. Tujuan penyusunan anggaran adalah untuk mendukung terselenggarnya penyediaan pelayanan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal atau SPM ini. Menurut Pendagri nomor 6 tahun 2007 pasal 4, pelayanan dasar adalah bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah dan memiliki karakteristik sebagai pelayanan yang dapat mendasar berhak diperoleh oleh setiap warga secara minimal. Dijamin kesediaannya oleh konsultasi dan konvensi internasional, didukung data dan informasi terbaru yang lengkap serta tidak menghasilkan keuntungan materi. Jadi, SPM merupakan bentuk dokumen teknis dari penyediaan pelayanan dasar, sedangkan pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari teori dan konsep penganggaran sektor publik yaitu penganggaran sektor publik merupakan proses yang sangat vital bagi organisasi sektor publik. Anggaran publik penting sebab anggaran membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran juga merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui kebijakan pengeluaran dan perpajakan. Dengan anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang langka untuk menggerakkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.